Lagi cari modem yang bisa bikin makin produktif? Cobain Travel Wi-Fi. Akan ada reviewnya di bagian belakang video, so don't skip guys. Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Kasih api di sini, biar semangat nih. Kadang kita suka bingung gak sih, mending ngeduluin kualitas atau kuantitas dulu. Nah, based on my experience, ngurusin personal account dan business account di social media, sebenarnya kedua-duanya ini wajib banget kalian usahakan. Bahkan terkadang kualitas itu cuma bisa dibangun kalau misalnya kita meningkatkan kuantitas postingan kita, ya nggak sih? Karena pengulangan dan percobaannya tinggi, ya kualitasnya pun juga meningkat lama-lama. Tapi seperti yang kita tahu, nggak gampang untuk meningkatkan kuantitas postingan. Mau dikata 1 kali seminggu, mau dikata 1 kali sehari untuk posting, itu ternyata nggak gampang. Bahkan beberapa dari kita rela untuk ngabisin duit lebih untuk nge-hire freelancer, agency, dan lain-lain yang tentunya sebenarnya nggak perlu. Kalau misalnya kalian udah tahu tips and triknya gimana sih cara manage scheduling, finding inspiration, and creating your content dengan lebih sistematis lagi. Nah, aku akan share gimana cara yang aku lakukan di beberapa sosial media aku untuk ngurusin postingan di YouTube, di Instagram, di TikTok, biar aku bisa konsisten sampai detik ini, sampai sekarang ya. FYI, aku dari 3 tahun yang lalu alhamdulillahnya berhasil untuk konsisten posting 1 kali seminggu ya di YouTube aku, dan pastinya kalau di Instagram dan di TikTok itu lebih banyak lagi ya kuantitas postingan aku. Dan itu gimana caranya? Makanya aku akan kupas secara detail lengkap semuanya di sini. Makanya jangan skip videonya, di-save videonya, di-share, di-komen, di-like dulu. Terus kita langsung lanjut aja. Stay tuned! Step yang pertama, gimana sih caranya planning and finding content inspiration? Oke, setelah berkecimpung cukup lama di dunia perkontenan, akhirnya aku menyadari bahwa ternyata cara yang paling efektif dan efisien untuk mencari ide adalah bukan dengan duduk di depan laptop ya satu waktu, terus habis itu kita mikir ide konten untuk 1 minggu ke depan. Enggak, ternyata cara yang paling gampang itu adalah tiap kalian muncul ide, langsung rekam idenya ya, langsung tulis idenya. Nah, kalau inspirasi kontennya, biasanya aku mendapatkannya itu dari mainly 3 hal ini ya. Coba catet nih ya, catet. Yang pertama, biasanya aku dapat inspirasi konten dari diri aku sendiri, entah dari menjalani karir, menjalani bisnis, atau explore dengan diri sendiri. Biasanya aku menjadikan itu sebagai sumber inspirasi konten yang paling utama. Contoh, misalnya aku belajar gimana caranya ngatur duit, gimana caranya berhemat, itu aku jadiin konten. Terus aku belajar gimana caranya nge-manage waktu, nge-manage bisnis, itu aku jadiin konten. Nah, kalian bisa reflect back to yourself, kira-kira apa ya knowledge atau experience atau hobi atau skill yang mungkin bisa kalian bagikan untuk audiens kalian, itu bisa jadi sumber inspirasi konten kalian. Aduh kak, kayaknya tidak banyak inspirasi nih. Nah, berarti kalian bisa lakukan cara yang kedua. Cara yang kedua, biasanya aku mendapatkan inspirasi itu dari konten creator yang lain atau dari buku-buku atau bacaan yang aku baca, semuanya itu di internet. Nah, sebenarnya kan banyak banget ya informasi dan konten yang kita konsumsi dari internet setiap harinya, dan aku yakin kok pasti ada 1 atau 2 inspirasi yang bisa kalian dapetin dari sana. Nah, ini nih ada seninya, ada triknya nih. Nah, kalau dulu biasanya aku nyaranin kalian ya, kalau misalnya ada inspirasi, ya udah kalian capture atau kalian save aja postingannya gitu. Nah, ternyata itu tidak efektif sama sekali guys, karena ketika aku ngejalanin itu susah banget nih untuk recall, aduh aku pengen create konten ini tapi aku kemarin itu nge-save-nya di sebelah mana ya, atau di platform mana aku nemunya. Nah, itu susah banget ternyata kalau cara kerjanya kayak begitu. Nah, makanya saran aku, misalnya ada inspirasi nih di TikTok atau di IG Reels. Nah, kalian copy ya link postingan itu, terus kalian pindahkan ke notes kalian. Abis itu jangan lupa kasih keterangan kalian mendapatkan inspirasi tentang apanya nih. Apa kalian pengen recreate videonya? Apakah kalian pengen dapat inspirasi untuk musiknya, atau dance-nya, atau konteksnya, atau takeaways sesuatu yang tiba-tiba teringat di kalian? Itu langsung ditulis aja di notes itu, biar kalau misalnya kalian udah saatnya nih mau syuting beberapa konten sekaligus, kalian langsung ada inspirasi beberapa dan udah jelas kalian mau create bagian mananya. Nah, kalau misalnya cara ini masih kurang efektif juga, nah kalian bisa pakai cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga untuk dapetin inspirasi adalah dengan melihat konten-konten lama kalian. Aku juga nggak nyangka ternyata konten-konten lama itu bisa banget untuk di reuse dan recycle. Abis itu ternyata performance-nya bisa lebih baik daripada
ada ketika kita upload pertama kali. Contoh ya, ketika aku bikin sebuah konten foto sama caption yang panjang, di situ aku cerita-cerita soal the power of N. Aku rasa ternyata kayaknya nggak banyak nih yang baca caption, cuman lihat foto, like, terus abis itu udah go aja scroll gitu. Nah akhirnya ya caption ini menjadi inspirasi aku untuk create video baru ya. Aku sampaikan caption itu secara verbal dan lebih menarik lagi, dan akhirnya dari situ ternyata kontennya performance-nya jauh lebih baik, interaksinya juga jauh lebih tinggi daripada konten yang sebelumnya. Nah ini mungkin kalian bisa banget ya lakukan. Jangan takut-takut untuk resurface your content lagi, karena bisa aja orang yang emang udah follow kalian butuh di reminder lagi, atau misalnya ada orang-orang baru yang baru follow kalian, itu jadinya bisa ya dapat konten yang berguna juga dari kalian gitu. Jadi jangan takut-takut, cobain revisit your content, terus cari oh ini kayaknya bisa di recreate, ya udah recreate guys. Step yang kedua, gimana sih caranya creating and batching your contents? Oke, ini yang seru nih. Kalau misalnya kalian udah nonton video aku tentang mengatur waktu, pasti kalian sudah dengar aku sempat bahas soal teknik batching, dan teknik batching ini bisa banget dipakai dan diterapkan dalam nge-manage social media kalian. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih para creator tuh sanggup untuk posting tiap hari, kok bisa gitu ya? Apa karyawannya banyak? Ya mungkin itu salah satu faktor, tapi menurut aku faktor lainnya yang sangat menentukan di sini adalah karena mereka pakai teknik batching, dimana mereka tuh basically akan prepare beberapa konten sekaligus, kalian di syuting atau di editing sekalian dalam satu waktu yang sama. Jadi nggak tiap mau upload konten baru syuting, tapi mereka batching semuanya, terus di scheduling semuanya gitu. Nah nanti kita akan bahas lebih detail di situ. Tapi di sini sebenarnya yang harus garis bawahi juga adalah tergantung platform di mana kalian bermain gitu. Nah kalau misalnya di YouTube, untuk batching konten 1-2 bulan sebelumnya itu nggak apa-apa banget, karena biasanya konten-konten di YouTube itu lebih evergreen, lebih long lasting gitu. Kebayang nggak sih? Maksudnya ditonton 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi rasanya nggak kecut, nggak kadaluarsa gitu ya. Terus di sisi lain production cycle di YouTube itu kan juga cukup panjang ya, dari editing, shooting, scripting semuanya cukup panjang. Jadi nggak ada salahnya untuk batching konten 1-2 bulan sebelum upload. Nah tapi ya treatment yang berbeda aku lakukan ketika ngurus konten untuk Instagram dan TikTok, karena di sana itu biasanya trennya sangat cepat berganti, dan nggak bisa kalau misalnya kita prepare konten 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Jadi biasanya aku akan batching konten itu 1 minggu sebelumnya. Nah caranya gimana batchingnya? Cara konten batching itu sebenarnya gampang banget. Tadi kan di step pertama kalian udah dapat inspiration, terus kalian catat di satu notes yang sama. Nah habis itu biasanya aku akan pilah-pilah mana ya yang kira-kira bisa aku batching gitu jadi satu, dan menurut aku ini konten-kontennya seru nih untuk di-upload seminggu ke depan gitu. Jadi aku pilih-pilih dulu. Nah abis udah tahu nih mau judul-judulnya apa dan udah siapin skripnya kira-kira outline-nya kayak apa, baru di situ aku syuting. Nah syuting video pertama biasanya aku pakai baju, misalnya baju pink gitu. Nah nanti di video kedua sama video ketiga aku ganti baju lagi biar kerasanya itu kontennya tetap fresh dan nggak kelihatan di take di hari yang sama. Terus abis beres syuting aku akan ngelakuin mass editing di hari yang berbeda besoknya, atau mungkin malamnya aku akan mass editing pakai Photoshop atau pakai Adobe Premiere. Abis itu baru ke aplikasi TikToknya. Nah ini ada trik lagi nih, kan sekarang kan ada IG Reels, ada TikTok. Nah gimana nih nge-manage-nya? Nah aku biasanya aku akan upload dulu konten-konten itu di TikTok, terus aku lihat kayak apa responsnya dan lain-lain, performance-nya bagus atau enggak. Abis itu aku akan download videonya, aku masukin lagi ke IG Reels, dan itu totally oke, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kita bikin baru terus kayaknya susah banget ya. Jadi yang aku lakukan adalah 1 kali shoot, 1 kali editing, aku upload di TikTok, aku drafting dulu sesuai dengan jadwalnya, abis itu aku download, aku masukin ke Instagram, aku scheduling kira-kira aku mau upload kapan gitu. Step yang ketiga, gimana sih caranya scheduling dan uploading your content agar lebih mudah? Oke, nah kalau misalnya kalian upload konten 1 bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali, kayaknya masih sanggup ya kalau misalnya kalian lakuin itu manual. Tapi kalau misalnya tidak ya, skala kalian udah cukup besar ya, kuantitasnya udah cukup padat, berarti kalian harus membuat sistem yang lebih otomatis lagi. Nah aku ada beberapa rekomendasi caranya nih. Yang pertama, biasanya untuk scheduling konten-konten aku di Instagram, di TikTok, sama di YouTube dan di platform yang lain, aku biasanya pakai scheduler apps, misalnya kayak Trello, ada juga waktu itu direkomendasiin Notion dan lain-lain. Itu bisa banget dipakai untuk scheduling postingan-postingan kalian.
Nah, tapi kan itu kan nggak automatically akan terupload ya. Nah, yang kedua, kalian bisa pakai yang namanya Creator Studio. Nah, setahu aku di Facebook, Instagram, sama YouTube kalian bisa manfaatin Creator Studio-nya untuk scheduling postingan, biar kalian itu kalau misalnya upload nggak ngedadak upload tapi udah terjadwal rapi semuanya. Nah, untuk Instagram sayangnya untuk Creator Studio itu kalau foto kayak gitu-gitu IGTV masih bisa di schedule, tapi kalau misalnya postingan seperti IG Reels, terus postingan TikTok itu setahu aku nggak bisa di scheduling, makanya biasanya aku tetap lakuin itu manual gitu. Nah, tapi kalau misalnya YouTube bisa banget kalian udah lakuin scheduling, jadi kalian tinggal upload, siapin thumbnail, caption, judul dan semuanya. Abis itu kalian schedule kapan ya kira-kira waktu terbaik untuk kalian posting sesuai dengan analytics kalian masing-masing. Nah, kembali lagi kalau misalnya kalian harus manually upload satu-satu setiap postingan kalian kan pasti butuh internet yang stabil banget. Nah, ini repotnya. Kalau misalnya ternyata internet kalian tidak stabil, schedule kalian akan terganggu, padahal dalam dunia perkontenan timing ini adalah salah satu yang critical factor banget. Kalau misalnya timingnya meleset sedikit, performance kalian bisa meleset juga gitu ke bawah ya. Jangan sampai. Nah, makanya buat kalian yang mungkin kayak aku kerja dari rumah, atau kalian mungkin kerja dari Bali, atau kerja sambil karantina mandiri, whatever, wherever, kalian bisa sediain yang namanya Portai Travel Wi-Fi seperti ini. Ini beneran game changer banget guys. Karena kalau dari pengalaman aku, ketika kita pakai internet tethering terus-terusan, HP kita tuh bisa panas banget. Abis itu dia nggak fleksibel, kecepatannya kadang naik turun. Tapi ketika aku pakai Travel Wi-Fi ini untuk upload file-file video raw aku yang bener-bener naudzubillah gede-gede banget, giga-gigaan, ternyata cukup cepat dan cukup stabil. Karena pas aku baca-baca juga, Travel Wi-Fi ini pakai cloud SIM yang bisa multi provider. Nah, maksudnya multi provider di sini adalah dia akan mengambil sinyal yang paling cepat dan paling stabil di daerah kalian dari berbagai macam internet service provider. Jadi kalian tidak perlu lagi gonta-ganti SIM card untuk mencari internet paling stabil, karena pakai satu device ini aja udah beres gitu. Nah, cara pemakaian juga gampang banget. Ketika kalian nanti terima ya device-nya, kalian akan dapetin satu buah device Travel Wi-Fi. Terus habis itu kalian akan dapetin satu pouch kayak gini yang berisi buku panduan plus juga casannya. Jadi kalian udah siap semuanya, langsung bisa pakai gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal pencet aja tombol kecil di bagian kanan sebelah sini. Kalian panjer aja tuh, pencet sampai kira-kira 3-5 detik sampai lampu indikatornya ini menyala dan berkedap-kedip dan akhirnya stabil seperti sekarang. Artinya kalian sudah siap untuk mengkonekkan seluruh device kalian dengan si modem ini. Nah, step kedua, setelah kalian nyalain si device-nya, kalian tinggal lanjut ke HP kalian atau ke laptop kalian, search aja si Travel Wi-Fi ini. Abis itu kalau misalnya udah ketemu, kalian tinggal masukkan passwordnya. Gampang banget, passwordnya udah tercantum di sini nih, di pojokan device modemnya udah ada tuh di situ. Tinggal dimasukin aja. Abis itu kalau udah connect, udah deh gitu, kalian udah bisa pakai internetnya. Nah, selain pemasangannya yang gampang banget, modem ini tuh beneran ngasih flexibility banget karena light banget, gampang banget dibawa kemana-mana. Kalian mau traveling kemanapun juga bisa dibawa. Plus dia itu ngasih pilihan paket dengan budget yang beraneka ragam. Jadi kalian juga nggak akan tekor gitu kalau misalnya pakai modem ini, karena ya pilihannya banyak banget budget-budgetnya. Terus kalau misalnya kalian pengen cek ya kuotanya, gampang banget juga. Kalian tinggal scan aja sebenarnya barcode yang ada di sini, atau kalian bisa hubungin CS-nya, atau kalian bisa cek secara mandiri di website mereka travelwifi.id. Kabar baiknya nih, kalau misalnya kalian di satu rumah itu ada banyak banget yang membutuhkan internet, si wifi ini tuh bisa dipakai sampai up to 5 devices. Jadi misalnya kalau aku nih, aku pakai satu HP, terus satu laptop, terus HP mama aku, HP kakak aku, HP ponakan aku, semuanya connect di sini, itu masih oke dan masih stabil gitu. Saya itu nggak perlu khawatir karena mereka itu ada CS 24 jam yang akan membantu semua permasalahan kalian, mulai dari instalasi sampai nanya-nanya paketnya udah aktif apa belum. Itu beneran cepet banget dibales guys. Terus yang lebih serunya lagi tahu nggak apa? Kalian nggak perlu beli modemnya, kalian bisa sewa aja, tinggal visit aja travelwifi.id. Plus juga ada harga promo wifi. Kalau misalnya kalian pakai metode pembayaran BCA atau Genius, itu ada promonya 90 ribuan
aja per bulan guys wifi-nya. So terjangkau banget. Jadi kalau misalnya kalian kepo, langsung aja cek Instagram mereka @travelwifi_id, atau kalian bisa langsung kayak kata aku, langsung cek aja, cus ke websitenya travelwifi.id. Oke, sekian aja dari aku. Semoga trik-trik yang aku sebutin dan jelaskan di sini bisa membantu kalian untuk memanage social media kalian. Kalau misalnya kalian pengen video-video sejenis, kalian tinggal langsung aja request di kolom komen guys. Aku akan sangat mendengarkan kalian. Atau kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian seperti biasa. Terima kasih untuk semuanya, karena alhamdulillahnya per hari ini udah 200k subscribers. Ayo kita semangat untuk menuju 300.000 subscribers tahun ini guys. Semoga amin. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye.